Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 29 November 2025, hari Sabtu ya. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan. Sorry ini masih pakai batik habis kondangan tadi. Belum ganti jadi lanjut aja nggak apa-apa. Bang, tolong ajarin laporan keuangan. Nggak ada YouTuber jelasin laporan dengan benar, rasa aku bang. Biar nambah keyakinan selain dividen yield 9%. Terima kasih. Banyak sebenarnya YouTuber yang sudah menyampaikan atau membicarakan laporan keuangan, dan saya pikir sih sama-sama aja ya, tapi nggak apa-apa sekalian kalau teman-teman pengen tahu bagaimana view saya terhadap laporan keuangan. Saya coba akan jelaskan. Salah satunya adalah laporan keuangannya Sril atau Sri Rezeki Isman yang dinyatakan pailit atau bangkrut. Kemudian kita bandingkan misalnya dengan kemarin yang sempat banyak pertanyaan, itu adalah LPPF ya, Matahari Department Store, di mana saya ada pertanyaan juga. Ini dari Bang Niko Pongho ya, Niko Pongoh ya. Nggak takut bang, LPPF dernya besar, cuma Bang Roy Jarvis ya. Tapi dernya gede banget bang. Nah, kita akan coba lihat. Der itu kan debt equity ratio ya. Jadi rasio hutang terhadap equity. Equity itu kekayaan, seolah-olah kita nyebutnya awamnya begitu. Nah, kita coba bandingkan LPPF yang dimaksud dengan debt itu apa ya? Itu liabilitas. Nah, liabilitas ini dibagi menjadi liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar atau jangka panjang. Biasanya yang lancar itu di bawah 1 tahun. Kemudian yang tidak lancar itu adalah di atas 1 tahun. Dimana jumlah liabilitasnya itu 4,3 triliun ya. Si LPPF, tapi equity-nya hanya 181 miliar. Jadi kalau dilihat seperti ini, equity-nya rendah sekali dibandingkan terhadap jumlah liabilitas atau bebannya dia. Lah, apa bedanya dengan Sril? Nah, kita belajar dari bangkrutnya atau pilotnya Sri Rezeki Isman. Kalau dari sisi aset ini nggak masalah ya, aset lancar, kas. Ngomong masalah kas itu ya duit yang ada di mereka, kasnya yang di mereka. Kemudian aset tidak lancar itu ya berarti aset-aset seperti bangunan dan seterusnya. Nah, bedanya liabilitasnya Sril dengan liabilitasnya LPPF apa? Ada di sini salah satunya. Salah duanya, salah satunya. Di hutang ya. Utang jangka pendek, utang usaha ya, utang pajak sama utang bank, ini bedanya. Jadi kalau di Sri Rezeki Isman, utang banknya itu besar sekali. Di mana utang bank yang di sini adalah 12 juta dolar, kemudian ini 829 juta dolar. Belum ditambah obligasi yang 350 juta dolar. Akhirnya kalau ngelihat seperti ini, liabilitasnya dia yang paling besar ya, total liabilitas ini jangka pendek 133 juta dolar dan total liabilitas jangka panjangnya 1,4 miliar dolar. Sehingga total liabilitasnya itu 1,6 miliar dolar. Dari situ kalau dibedakan terhadap LPPF ini menurut pendapat saya, tolong dikoreksi kalau ada koreksi ya. Kenapa buat saya LPPF itu aman? Karena satu, pinjaman bank itu hanya sekitar 300 miliar. Terus utang yang ada di mereka itu rata-rata adalah ya yang paling gede itu utang usaha. Di mana utang usaha itu adalah utang produktif. Dia berhutang kalau usahanya itu bergerak. Karena utang usaha itu pembelian penjualan barang ya. Terus kewajiban sewa. Di mana kalau dia sewa, dia berarti bekerja. Beda dengan utang bank. Kalau utang bank, kita ngambil hutang di bank, kemudian diagungkan salah satu aset kita, di mana duit yang dapat dari bank itu belum tentu bergerak, proyeknya itu belum tentu jalan. Tapi kalau utang usaha, itu dia membeli sesuatu, membeli barang yang mau dijual, tapi dihutang dulu, sehingga itu namanya nyebutnya utang usaha. Saya sih menyebutnya itu utang produktif. Terus kewajiban sewa juga sama. Dia mau berusaha ketika ada kewajiban sewa. Kalau accrual kan ini pembebanan di awal ya. Jadi accrual tuh ya teman-teman search di internet. Intinya pencatatan pembebanan itu dicatatkan duluan, itu di accrue. Misal contohnya kayak bayar bonus misalnya. Bonus itu di akhir tahun, tapi pencatatan pembebanannya
itu bisa dicicil. Misalnya bonusnya 1 juta. Nah, dicatatkannya itu 100.000 dulu di Januari, 100.000 dijadikan beban supaya bisa mengurangi profit and loss yang ada di bawahnya. Nah, kalau LPPF ini unik. Liabilitasnya 4,3 miliar. Sebenarnya dia punya saldo laba itu yang tidak dicadangkan itu sekitar 3,7 triliun. Tapi di tambahan modal di store ini diminuskan sama mereka. Saya nggak tahu kenapa di laporan dia unik begini. Karena kalau ngelihat yang lain-lain itu, ya menurut saya sih nggak begitu ya. Setahu saya nggak begitu. Tambahan modal di store, nggak ada yang diminuskan sih rata-rata. Tapi LPPF unik begitu. Sehingga seolah-olah debt to equity rasionya itu jadi tinggi sekali. Lah kita yang awam kadang-kadang takut gitu. Takut dia nggak bisa bayar utang gitu karena kekayaannya kecil sehingga takut kolab. Padahal kalau kita detailkan lagi, hutang yang berbahaya itu ya pinjaman bank ini. Sama seperti yang ada di Sril, hutang banknya gede banget. Ini utang bank, ini ada surat utang, ini sama utang bank, ini surat utang, ini dia nerbitin obligasi, ada utang ke pemegang saham. Lah utang-utang ini kalau kita jumlah ya 12 581 026 71 terus plus 5 plus 829 673 239 plus 13. Nah, ini totalnya 1,2 miliar dolar dibandingkan 1,4 ya. Dibagi 1481044 595. 84% itu utangnya dia itu utang bank. Nah, saya ngeri kalau ngelihat perusahaan yang punya hutang bank gede seperti ini. Termasuk perusahaan-perusahaan yang baru IPO, kemudian perusahaan-perusahaan apapun perusahaannya, kalau utang banknya gede seperti ini itu ngeri. Tapi kalau utangnya adalah utang usaha, kayak LPPF ini nyebutnya utang usaha, itu hutang yang timbul karena ada perputaran usaha. Segede apapun, kalau ada perputaran usaha berarti ada barang yang senilai hutang itu yang bisa dijual. Jadi dia belum membayar 715 miliar ini karena dia membeli barang dari supplier senilai ini. Artinya apa? Barang itu bisa dijual. Kalaupun bisa didiskon, paling tidak pembayarannya atau garansinya itu atas usaha yang akan dilakukan sama mereka. Artinya ini utang produktif. Utang yang menurut saya utang yang aman. Terus kalau ada kewajiban sewa, di mana ada sewa, di situ pasti dia berusaha untuk buka outlet. Kepala-kepala cabangnya itu dipaksa untuk membayar sewa. Kan ini cabangnya banyak ya, Matahari. Terus kewajiban sewa juga nih jangka panjang. Jadi hutangnya atau liabilitasnya itu liabilitas produktif. Itu mengenai hutang. Jadi ini yang penting untuk kita, menurut saya, yang penting untuk kita itu tahu. Terus ngomong masalah aset, aset ini plus minus lah. Saya selalu kalau ngomongin aset itu yang saya lihat kas pertama itu. Kalau ngomong piutang, persediaan dan lain-lain itu putaran saja. Tapi kalau kasnya nambah, artinya perusahaan itu mau untung mau nggak untung. Tapi kalau kasnya itu nambah, berarti sebenarnya putaran usahanya dia itu menghasilkan. Jadi generate cash flow. Hal yang paling penting dari sebuah usaha itu bisa generate cash flow. Laporannya bagus, cash flow-nya bobol-bobol, dedel-duel di belakang. Sama aja, walaupun laporan bagus nih, saldo profit di bawah. Nah, di sini profitnya bagus, laba bersih bagus misalnya. Tapi cashnya nggak nambah-nambah, tiap periode waktu itu nggak bertambah, sama aja. Tapi kalau cashnya nambah, saldo labanya nambah, itu bagus. Nah, ada perusahaan yang tidak nambah-nambah. Kenapa? Karena bagi dividen terus, kayak LPPF. Di mana equity-nya itu nggak terlalu banyak bertambah ya. Ini ya, saldo laba ini nggak terlalu banyak bertambah. Salah satunya yang membuat minus saldo laba yang tidak bertambah adalah dividen. Jadi di sini nih hitungannya. Jadi kalau dia bagi dividen, ya pasti saldo labanya nggak banyak bertambah. Karena dia bagi dividen, dibagikan ke kita sebagai pemegang saham. Lihat aja di misalnya yang selalu bagi 100% itu Unilever. Nah, coba kita cari Unilever ya. Nah, ini laporannya Unilever. Kita coba cek apakah tesis kita betul. Ngomong masalah liabilitas ya. Ini pinjaman bank. Cuma 950. Ini apa? Dinyatakan dalam jutaan. Berarti 950 miliar. Utang usahanya 4,3 triliun. Accrual 3,2 triliun.
utang lain-lain. Jadi relatif aman. Sehingga liabilitas 14T ini dibandingkan ekuitasnya yang cuma 3,3T itu masih aman. Debt to equity rasionya pasti gede ini. Tadi kita mau lihat apa di sini? Oh iya, saldo laba ya. Nah, ini dia. Saldo laba di 31 Desember itu 1,9 T. Kemudian 30 September 25 itu 3, sekian T. Artinya di saldo 30 September 2024 3,2 ke 3,4. Naik cuma 200. Kenapa naiknya cuma 200? Karena ada peminusnya. Minusnya adalah ini. Dividen yang dibagikan 1,7 T sama dividen yang dibagikan di 2024 itu 2,9 T. Coba kalau nggak dibagi sama dia, pasti saldonya ini akan bertambahnya akan banyak. Jadi kita memahami rasio, melihat rasio, tapi juga bisa melihat bagaimana perusahaan itu memanage keuangannya dia. Nah, ini kalau paham akan membantu kita, sangat membantu kita dalam memutuskan sesuatu. Jadi tidak hanya paham rasio-rasionya saja. Dulu Sril ini penjualannya nggak cuma 200 juta dolar, gede banget. Tapi karena kebanyakan utang tadi itu, lama-lama pelanggannya juga waspada kan. Nih kita lihat di laporannya dia ya. 2018 itu pendapatannya 14 triliun, 16, 18, 12. Lalu berkurang tuh 7, 4. Covid aja 18T. 2021 drop jadi 12, 2022 jadi 7, 2023 jadi 4,9T. 2024 kayaknya ini belum dilaporin nih kayaknya. Drop jauh banget. Kenapa seperti ini ya? Kepercayaan pelanggan, di mana liabilitasnya itu yang bertambah terus-terusan ya, beban-bebannya itu bertambah terus-terusan. Bayangin aja 12T, 13T, 16T, setahun loh ini, setahun nambah 1 triliun, 1 triliun, terus lompat nih 2021 jadi 23T. Nggak tahu apakah sengaja apa gimana dari kita nggak tahu ya, berhutangnya itu loh maksudnya. Nah kalau yang lain-lain kayak penjualan, kayak apa namanya, profit ya, penjualan, profit, laba kotor, ya itu normal saja. Saya sih selalu di laporan keuangan itu pengennya selalu melihat bagaimana dari sisi operasional dulu. Operasional itu dilihatnya dari mana? Dari laba kotor. Kalau bawahnya jelek tapi laba kotornya sebenarnya bagus secara prospeknya, sebenarnya secara operasional dia aman-aman aja. Ini cara glodok ya. Yang paling bener ya Anda berguru atau minta pendapat dari sarjana-sarjana finance akuntansi ya. Karena kalau saya ngelihatnya itu dari sisi logik aja. Nah, yang lain-lain kayak nih, selalu saya biasanya saya bacakan nih aktivitas kas dari operasi ya. Ini adalah laporan arus kas. Penerimaan dari pelanggan ini saya selalu baca. Ini kenapa saya selalu baca? Karena ini jadi poin penting. Dimana kalau arus kasnya itu bagus, itu jadi darahnya si perusahaan. Kalau darahnya bagus, mestinya aktivitasnya dia lebih sehat. Ya, saya kira itu sekelumit yang saya tahu, yang bisa saya share ke teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang saya bukan ahlinya di sini. Dan seperti biasa ya, saya di YouTube ini itu hanya merekam atau mendokumentasikan apa yang saya lakukan secara harian di sela-sela ketika saya selesai bekerja atau selesai berkegiatan untuk ngeliatin masalah persahaman, dan coba saya share aja ke teman-teman lewat YouTube. Kalau ada yang terbantu ya alhamdulillah, tapi kalau ada kurang lebihnya atau salah-salahnya saya mohon maaf. Saya kira cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat teman-teman yang perlu tambahan keterangan nanti komen aja ya di kolom komen. Siapa tahu nanti bisa ditambahkan keterangan kalau ada yang kurang-kurang. Apa aja yang pengen ditahu dari cara pembacaan laporan keuangan. Terima kasih.